Halo, selamat petang saudara. Salam jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Mengaku sebagai debt collector, para pelaku leluasa merampas motor para korban. Mirisnya, para korban hanya bisa pasrah saat kedua pelaku membawa motor mereka. Lantas, mengapa para korban begitu saja menuruti kemauan pelaku? Simak selengkapnya dalam Gelar Perkara, awas begal motor berkedok debt collector. Selama 5 bulan, dua pelaku telah 5 kali membegal motor warga. Mereka selalu menuduh korban belum melunasi cicilan motor. Saudara, siapakah yang rentan menjadi incaran begal motor yang mengaku debt collector? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Dia dipepet oleh dua orang yang tidak diketahui. Kemudian mereka mengaku-ngaku dari leasing dan menyatakan bahwa motor yang dia gunakan ada permasalahan kredit. Dan untuk kelompok ini, dia mencari korban-korban yang rentan, yaitu anak kecil ataupun orang lanjut usia. Saudara, beberapa waktu lalu polisi menangkap pelaku begal yang beraksi di Jalan Laksamana Malahayati, Jakarta Timur. Pelaku begal membawa kendaraan serta HP milik korban, usai mengaku sebagai pihak penagih utang dari perusahaan leasing. Korban merugi sebesar 51 juta rupiah. Lantas bagaimana korban bisa mudah tertipu? Simak dalam penelusuran kami di Gelar Perkara. Polisi menggerebek dua pelaku perampasan motor di wilayah Jakarta Timur 9 Mei lalu. SK dan RN ditangkap sehari setelah membegal motor milik seorang pemuda di Jatinegara. Saat beraksi, mereka mengaku sebagai debt collector dari perusahaan leasing. Polisi telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. Resmob Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus debt collector. Pelaku berinisial R dan S melakukan aksinya dengan memepet sepeda motor korban dan mengaku sebagai pihak leasing. Korban dituduh telah melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran motor. Padahal motor tersebut telah dibeli secara cash. Kami mendatangi TKP perampasan motor milik korban HR di Jalan Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada siang hari, daerah ini tergolong sepi. Saat kejadian, tak ada warga ataupun pengguna jalan yang mengetahui kejadian tersebut. Saudara, lokasi inilah menjadi aksi kejahatan begal dengan berkedok leasing yang dimana korban dipepet oleh dua pelaku saat tanggal 10 Mei lalu, yang dimana pelaku mengatakan kepada korban bahwa kendaraan korban masih memiliki tunggakan sehingga harus ditarik oleh pihak leasing. Dalam hal ini korban bersikeras mengatakan bahwa kendaraan miliknya dibeli secara cash atau lunas tanpa adanya tunggakan. Kemudian korban menelpon dari orang tua, dan dalam hal ini orang tua berbicara dengan pelaku. Saat inilah pelaku melancarkan aksinya dengan mengambil STNK milik korban, kemudian mengelabuinya dengan melempar STNK tersebut. Dan dalam hal ini ketika korban lengah, motor serta HP milik korban raib dirampas oleh dua pelaku tersebut. Kasus pembegalan motor terungkap saat korban HR lapor polisi. Motornya dicuri dua orang yang mengaku sebagai penagih utang dari perusahaan leasing. Pada 8 Mei sekitar jam 11 siang, korban mengendarai motor saat pulang kuliah. Melewati Jalan Malahayati, Jatinegara, dua pelaku SK dan RN berboncengan motor memepet korban. Pelaku RN menyuruh korban berhenti. RN yang mengaku dari perusahaan leasing menuduh korban belum melunasi cicilan motor. Korban menyangkal lantaran motor tersebut dibeli secara tunai.
Para pelaku tak peduli dan memaksa korban menyelesaikan di kantor leasing. Korban pun menurut. Keduanya lantas berboncengan menggunakan motor korban ke lokasi yang disebut kantor leasing dengan posisi pelaku yang mengemudikan motor korban. Di tengah jalan, pelaku RN tiba-tiba membuang STNK palsu. Korban mengira STNK tersebut miliknya, lalu turun dari motor mengambilnya. Naas, para pelaku membawa kabur motor korban. Kemudian berpura-pura menghubungi pihak kantor dan meminta korban ikut ke kantor. Kemudian salah satu dari mereka menggunakan motor korban, membonceng korban, berangkat bersama-sama untuk menuju kantor. Ketika di perjalanan, salah satu pelaku yang membonceng korban membuang STNK yang awalnya dikira korban adalah STNK miliknya. Sehingga ketika diambil, para pelaku meninggalkan korban di tengah jalan. Polisi menyebut modus kejahatan ini para pelaku mengaku sebagai debt collector. Mereka mengincar remaja dan lansia, lalu menuduh korban belum melunasi cicilan motor. Para pelaku juga mengancam korban dengan kata-kata kasar. Modus mereka debt collector, jadi mereka menunggu di pinggir jalan, melihat kendaraan, dan untuk kelompok ini dia mencari korban-korban yang rentan, yaitu anak kecil ataupun orang lanjut usia. Tindak pidana ini mereka tidak menggunakan senjata tajam apapun ataupun senjata api. Mereka hanya menggunakan ancaman verbal terkait permasalahan kredit yang ada di kendaraan mereka. Pelaku diketahui tidak terkait ataupun terafiliasi dengan perusahaan leasing manapun. Dalam melancarkan kejahatannya, kedua pelaku berbagi peran. SK sebagai joki dan menyiapkan STNK palsu untuk menipu korban. Sementara RN menghentikan korban hingga menjual motor curian. Dalam 5 bulan, keduanya telah melakukan 5 kali pencurian motor. Saat ini, polisi masih menyelidiki adanya pelaku lain yang berperan sebagai penadah motor curian. Satu inisial SK yang berperan sebagai joki dan juga menyiapkan kendaraan serta STNK palsu. Kemudian juga ada atas nama inisial RN, dia yang berperan untuk menghentikan korban, kemudian juga bernegosiasi dengan korban dan mengajak korban ke kantor. Nah, dia juga yang berperan menjual hasil dari perampasan motor tersebut. Dari awal tahun dia sudah melakukan kurang lebih sekitar 5 tindakan perampasan seperti ini. Antara lagi, ada yang berperan sebagai pengumpul motor ini, kemudian dia menjual keluar lagi. Akibat perbuatannya, 2 pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Saudara, pencurian motor dengan modus para pelaku mengaku-ngaku sebagai penagih utang cicilan kendaraan motor masih terjadi hingga sekarang. Lantas mengapa para pelaku mengincar pengendara motor usia remaja? Ikuti ulasannya bersama para ahli dalam gelar perkara. Terima kasih Anda masih di gelar perkara. Agar terhindar dari begal motor berkedok debt collector, masyarakat mesti dapat mengenali ciri-ciri debt collector asli. Bagaimana caranya? Simak ulasannya berikut ini. Jadi mereka menganggap bahwa penagihan yang dilakukan di jalan itu sesuatu yang sangat biasa dan masyarakat awam itu menormalisasi ketika terjadi kejadian seperti ini gitu loh. Artinya dalam hal ini tidak ada kesadaran masyarakat bahwa penagihan itu tidak boleh disertai dengan kekerasan. Aturan main dalam proses eksekusi
tentunya tidak serta-merta kita melakukan eksekusi. Ini memberikan peringatan dulu, namanya somasi, pemberi peringatan, "Hai, Anda telat bayar nih," gitu loh. Modus pembegalan maupun pencurian motor beragam. Salah satunya yang masih berulang adalah pelaku mengaku sebagai debt collector. Kriminolog menilai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan penagihan dan penarikan kendaraan membuat pelaku kejahatan ini leluasa menipu korban. Orang menggunakan leasing atau seseorang itu sedang mengkredit kendaraan, sebetulnya dia paling rentan untuk menjadi korban. Gitu. Jadi mereka menganggap bahwa penagihan yang dilakukan di jalan itu sesuatu yang sangat biasa dan masyarakat awam itu menormalisasi ketika terjadi kejadian seperti ini gitu loh. Artinya dalam hal ini tidak ada kesadaran masyarakat bahwa penagihan itu tidak boleh disertai dengan kekerasan. Padahal dengan melakukan seperti itu berarti tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh lembaga atau kantor atau perusahaan yang menaungi leasing itu. Pelaku kejahatan ini menyasar remaja dan lansia. Mereka memanfaatkan kelemahan korban yang dianggap tidak memahami hal-hal terkait kredit motor. Apalagi para debt collector palsu menggunakan kata-kata ancaman, membuat korban syok dan tak bisa berbuat apa-apa. Ini biasanya korban-korban rentan, antara lain anak-anak atau remaja. Yang kedua siapa? Perempuan. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah dewasa atau manula. Kenapa remaja? Karena remaja ini tidak punya kemampuan untuk melawan, tidak punya otoritas gitu ya, tidak punya otoritas terhadap melawan orang dewasa, apalagi kalau pelakunya orang dewasa. Terus mereka juga nggak paham apakah benar ini masih leasing gitu ya, apakah benar ini masih menunggak atau tidak gitu. Mereka mengalami kebingungan sehingga kondisi-kondisi bingung ini, kondisi-kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh pelaku. Clients under threat yaitu masyarakat yang tunduk dan patuh karena mereka tidak memiliki bukti, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penolakan. Gitu ya. Apalagi dilakukan di jalan. Mereka bingung kan, mau ngomong pun juga susah gitu ya, mau melakukan pembelaan juga susah. Ini sebetulnya membuat masyarakat menjadi iya-iya aja gitu. Selain itu, arogansi, tekanan, dan mungkin yang melakukan banyak orang, ini membuat seseorang itu menjadi tonic immobility. Tonic immobility itu adalah kondisi seseorang yang karena tekanan tertentu, mereka jadi nge-freeze, bingung mau melakukan apa. Debt collector asli tidak akan menagih seenaknya. Tak hanya dengan sopan santun, menagih hutang harus sesuai aturan. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia menyebut, proses penagihan maupun eksekusi diawali dengan memberi peringatan melalui telepon maupun tertulis. Kita ada aturannya, kapan kita boleh melakukan penagihan, ada aturannya, kapan kita boleh melakukan kunjungan sampai dengan kita harus eksekusi, itu ada aturannya semua, Mas. Diatur dalam Undang-Undang Fidusia maupun aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, aturan main dalam proses eksekusi tentunya tidak serta-merta kita melakukan eksekusi. Nah, jadi memberikan peringatan dulu, namanya somasi, pemberi peringatan, "Hai, Anda telat bayar nih," gitu loh. Biasanya di dalam perjanjian tuh ada 2 peringatan atau 3 kali peringatan. Agar tidak menjadi korban begal motor berkedok debt collector, masyarakat perlu tahu ciri-ciri debt collector berizin dari perusahaan pembiayaan. Di antaranya, dapat menunjukkan sertifikat profesi penagihan pembayaran atau SPPI, dapat menunjukkan surat kuasa dari perusahaan leasing, membawa surat somasi. Surat yang namanya tadi yang saya bilang, ada SPPI-nya, ada surat dia memang adalah orang yang berwenang mendapatkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaannya. Jadi kita tahu, oh ini dari perusahaan pembiayaan mana, kemana. Kalau tanpa surat-surat itu, nah ya berarti dia adalah orang yang tidak berwenang dan tidak berkuasa. Bisa saja terjadi. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa penagih utang dilarang mengancam debitur.
tidak boleh melakukan kekerasan. Setiap penagihan maupun penarikan kendaraan kredit dilakukan secara persuasif. Dimanapun, eksekusi dimanapun boleh, tetapi harus dilakukan dengan persuasif. Ya, berarti bukan di tengah jalan, ya tentu orang minggirin dulu di jalan. Kalau yang megang kendaraannya merasa tidak nyaman, ya apa yang harus dilakukan? Ya sama-sama, ayo kita ke kantor polisi terdekat, ayo kita ke mana? Ke kantor polisi terdekat, ayo kita ke mana sih namanya, ke kantor leasingnya dan segalanya. Jika masyarakat didatangi seseorang yang mengaku debt collector dari perusahaan leasing, tetap tenang, jangan panik. Jika Anda tidak pernah menunggak cicilan atau tidak pernah memiliki utang cicilan motor, jangan menuruti permintaan pelaku. Segera berteriak, minta tolong atau bunyikan klakson agar menarik perhatian orang di sekitar Anda. Dan jika Anda jadi korban, segera lapor polisi. Masyarakat agar ketika menghadapi situasi seperti ini agar tetap tenang, kemudian juga kedua memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan pada surat perintah dari leasing yang ditunjuk. Jika Anda didatangi seseorang yang mengaku sebagai debt collector dari perusahaan leasing kendaraan bermotor, jangan panik. Jika mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas dan identitas mereka serta melakukan penarikan dengan cara kekerasan, bisa dipastikan mereka memiliki maksud jahat. Tolak permintaan mereka dan segera meminta pertolongan dari orang sekitar. Eril Wiranata, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.